Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 menjelaskan tentang manajemen operasional. Saya atas nama Najwa Aulia dan teman-teman saya atas nama Syandika Anggara Surya, Yasinta Azahra, dan Tata Anatacia. Pengertian dari manajemen operasional adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Manajemen operasional berfokus pada pengelolaan aktivitas-aktivitas yang terkait dengan produksi dan pengiriman barang atau jasa kepada pelanggan. Tujuan utama manajemen operasional adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Manajemen operasional juga bertujuan untuk mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Fungsi manajemen operasional untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan produktivitas operasional organisasi, serta memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Dengan melakukan fungsi-fungsi manajemen operasional ini, organisasi dapat meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang pertama, perencanaan atau planning. Menentukan tujuan dan sasaran organisasi, serta strategi untuk mencapainya. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Mengatur sumber daya organisasi, seperti sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, pengarahan atau directing. Mengarahkan dan memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, pengawasan atau controlling. Mengawasi dan mengendalikan kinerja organisasi untuk memastikan bahwa tujuan tercapai. Yang kelima, pengkoordinasian atau coordination. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang berbeda dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Proses produksi. Yang pertama, produksi massal. Produksi dalam jumlah besar dengan menggunakan mesin dan teknologi. Yang kedua, produksi batch. Produksi dalam jumlah tertentu dengan menggunakan proses yang sama. Yang ketiga, produksi job order. Produksi yang dilakukan berdasarkan pesanan pelanggan. Yang keempat, produksi kontinu. Produksi yang dilakukan secara terus-menerus tanpa henti. Strategi operasional. Yang pertama, strategi produksi menentukan cara produksi yang efektif dan efisien untuk menghasilkan produk atau jasa. Yang kedua, strategi rantai pasokan, yaitu mengelola rantai pasokan untuk memastikan bahwa bahan baku dan produk jadi dapat diproses dan dikirimkan kepada pelanggan secara efektif. Yang ketiga, strategi kualitas, menentukan standar kualitas yang tinggi untuk produk atau jasa yang dihasilkan. Yang keempat, strategi pengelolaan kapasitas, yaitu mengelola kapasitas produksi untuk memastikan bahwa organisasi dapat memenuhi permintaan pelanggan. Yang kelima, strategi pengurangan biaya, mengurangi biaya operasional untuk meningkatkan keuntungan. Yang keenam, strategi peningkatan produktivitas, yaitu meningkatkan produktivitas operasional untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas. Yang ketujuh, strategi fleksibilitas, yaitu meningkatkan fleksibilitas operasional untuk dapat menyesuaikan diri dengan perubahan permintaan pelanggan. Selanjutnya, perencanaan produk, pengendalian produksi. Pertama, perencanaan produksi adalah proses menentukan rencana produksi yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti sumber daya, kapasitas produksi, dan permintaan pelanggan. Yang kedua, pengendalian produksi adalah mengawasi dan mengendalikan produksi untuk memastikan bahwa produksi berjalan sesuai dengan rencana. Perencanaan dan pengendalian produksi adalah dua aspek penting dalam manajemen operasional yang bertujuan untuk memastikan bahwa produksi berjalan dengan efektif dan efisien. Manajemen kualitas. Pengertian kualitas. Kualitas adalah kemampuan suatu produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Kualitas dapat diukur dari beberapa aspek seperti kinerja produk, keandalan produk, kemudahan penggunaan, estetika produk, harga produk.
Pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas adalah proses mengawasi dan mengendalikan proses produksi untuk memastikan bahwa produk atau jasa memenuhi standar kualitas yang ditentukan. Pengendalian kualitas dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti pengawasan proses produksi, pengujian produk, identifikasi dan koreksi kesalahan. Total Quality Management. Total Quality Management adalah suatu pendekatan manajemen yang berfokus pada peningkatan kualitas produk atau jasa secara terus-menerus. Total Quality Management melibatkan suatu pihak dalam organisasi dari manajemen puncak hingga karyawan operasional. Prinsip-prinsip Total Quality Management adalah kualitas adalah prioritas utama, peningkatan kualitas terus-menerus, keterlibatan semua pihak, pengukuran dan evaluasi kualitas. ISO 1901 adalah suatu standar internasional untuk sistem manajemen kualitas. Standar ini menetapkan persyaratannya untuk sistem manajemen kualitas efektif dan dapat digunakan oleh organisasi dan dari berbagai faktor. Manfaat ISO 1901 adalah meningkatkan kualitas produk atau jasa, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, dan meningkatkan reputasi organisasi. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.